Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Ilyas. Hari ini kita akan belajar tentang Pitagoras, seri materi yaitu jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Namun sebelumnya kita harus mengenal dulu syarat terbentuknya sebuah segitiga. Diketahui beberapa kawat memiliki panjang yang berbeda seperti gambar di bawah ini. Jadi nanti kami akan memberikan kawat ya dengan panjang yang berbeda-beda. Yang pertama ini kawat A dengan panjang 2 cm, kawat B 3 cm, kawat C panjangnya adalah 4 cm, kawat D 5 cm, dan yang terakhir adalah kawat E dengan panjang 7 cm. Berikutnya yang pertama, Adi membuat segitiga dari kawat A, B, dan E. Pertanyaannya, bagaimana bentuk segitiga yang terjadi? Kita lihat di sini kawat yang dibutuhkan oleh Adi adalah kawat A, ini A, kawat B, dan kawat E ya. Bagaimana bentuk segitiga yang terjadi? Kita ambil kawat yang paling panjang adalah kawat E yaitu 7 cm. Berikutnya adalah kawat A. Kawat A ini adalah 2 cm dan kawat B ini adalah 3 cm ya. Dari sini kita lihat ternyata panjang kawat yang terpanjang itu adalah 7 cm, berikutnya kawat kedua 2 cm dan 3 cm. Di sini terlihat ketika dua kawat yang terpendek ini kita jumlahkan ya, 2 ditambah 3 ini 5 cm. Ini masih lebih pendek dari kawat yang terpanjang, sehingga kemungkinan besar tidak bisa dibentuk segitiga ya. Jadi ini kalau 2 cm, ini 3 cm, ini masih ada sisa ya. Kawat yang terpanjang tidak bisa menemukan titik sudutnya. Jadi titik sudut yang terbentuk hanya 1 dan 2 ya. Jadi kawat yang warna hijau tidak bisa bertemu dengan ujung kawat yang berwarna merah ya. Jadi ini tidak bisa membentuk segitiga. Berikutnya yang kedua, Ilham membuat segitiga dari kawat A, C, dan E. Sama ya, pertanyaannya bagaimana bentuk segitiga yang terjadi. Maka kita lihat di sini, ini kawat yang terpanjang adalah kawat E. Berikutnya kawat A kita susun ya, di sini kawat A ini 2 cm dan kawat C adalah 4 cm. Di sini terlihat bahwa dua kawat yang terpendek ini kalau dijumlah ini masih lebih pendek dari kawat yang terpanjang ya. Jadi kalau dijumlah saja masih lebih pendek dari kawat yang terpanjang, maka otomatis dia tidak akan bisa membentuk segitiga ya. Berikutnya yang ketiga, Imam membuat segitiga dari kawat B, C, dan D. Bagaimana bentuk segitiga yang terjadi ya. Di sini kita lihat ada B, ada C, ada D ya. Yang terpanjang adalah kawat D ya. Maka kita susun dulu ya, ini yang D ya. Ini kawat yang terpanjang. Berikutnya kita susun kawat yang terpendek. Dua kawat yang terpendek adalah B dan C. Ini B 3 cm dan berikutnya C adalah 4 cm ya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa dua kawat yang terpendek ini kalau dijumlah itu lebih panjang dari kawat yang terpanjang ya. Maka secara otomatis kita bisa membuat segitiga ini. Nah, kalau kita susun di sini, ini kawat D ya, ini kawat B dan ini adalah kawat C ya. Maka di sini bertemu ya, ujung-ujung dari setiap kawat bertemu ya, maka dia akan membentuk segitiga. Maka dari kesimpulan ini kita bisa mengetahui syarat terbentuknya sebuah segitiga ya. Jadi syarat terbentuknya sebuah segitiga jika jumlah panjang sisi terpendek ya. Jadi jika jumlah panjang dari sisi yang terpendek ini harus lebih panjang dari sisi yang terpanjang. Bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, berikutnya kita ingin menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kalau yang di atas tadi kita sudah mengetahui bahwa syarat terbentuknya segitiga itu ya. Sekarang kita belajar menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kita perhatikan di sini saya memiliki sebuah segitiga ya. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku ya, memiliki panjang 3 cm
dan 4 cm untuk sisi sikunya, dan sisi miringnya adalah 5 cm ya. Kita perhatikan di sini apakah dia nanti bisa membentuk A kuadrat ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ingat di sini A itu adalah panjangnya A ini adalah di depan dari titik sudut A ya. Dari titik sudut A depannya titik sudut A maka disebut panjang A. Depannya titik sudut B disebut panjang B ya. Di depannya titik sudut C disebut panjang C ya. Oke, maka kita perhatikan di sini jika nanti A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka kita bisa mengatakan bahwa segitiga ini siku-siku di A ya. Jadi kita ingin melihat apakah nanti segitiga itu siku-siku, apakah segitiga itu tumpul, atau segitiga itu adalah lancip di titik A ya. Kita acuannya adalah titik A ya. Oke, maka kita cek di sini. Ya, di sini kita cek 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita lihat 5 kuadrat itu adalah 25, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat adalah 9 ya. Ini 25, yang sebelah kanan 16 ditambah 9 juga 25 ya. Maka di sini berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka dipastikan bahwa segitiga tersebut adalah siku-siku di A ya. Jadi kita ingin melihat di titik A ya, yaitu panjang dari A ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini kami memberikan segitiga seperti ini. Ini ada 3 cm, ini 6 cm, dan ini 4 cm ya. Kita lihat kira-kira segitiganya ini dari titik A ini dia termasuk segitiga tumpul atau segitiga lancip atau segitiga siku-siku. Kita perhatikan di sini ya, bahwa A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita cek di sini, segitiga ini adalah tumpul di A. Kita cek di sini 6 kuadrat, ini A ya, yang kita perhatikan A. A ini adalah sisi di depan sudut A ya. Ini 6 kuadrat, apakah nanti lebih besar dari dua sisi ini, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6 kuadrat ini adalah 36, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat ini 9 ya. 16 ditambah 9 ini adalah 25. Benar ya, 36 ini lebih besar daripada 25 ya. Oke, berikutnya ya. Ini juga acuannya adalah titik A ya. Kita lihat titik A. Di sini titik A lebih kecil ya. A kuadrat ini lebih kecil daripada B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka nanti segitiganya adalah lancip di A. Kita cek di sini A-nya adalah ini 2 kuadrat, B-nya adalah 4 kuadrat, dan C-nya adalah 3 kuadrat. 2 kuadrat ini adalah 4, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat adalah 9 ya. 16 ditambah 9 ini 25. Berarti ini artinya 4 lebih kecil dari 25. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi kita acuannya sementara ini adalah titik A ya. Jadi kita ingin menentukan di titik A ini segitiga ini siku-siku, atau segitiga ini adalah tumpul, atau yang terakhir segitiga ini adalah segitiga lancip ya. Maka berdasarkan hasil ini maka kita bisa menyimpulkan segitiga itu siku-siku di A jika apa? Jika A-nya itu sama dengan 90 derajat ya. Jika sudut A adalah 90 derajat. Jadi dilihat ini, siku-siku di A maka dia adalah sudutnya 90 derajat ya. Berikutnya segitiga tumpul di A ya. Kalau dia tumpul di A maka syaratnya adalah sudut A ini harus lebih besar dari 90 dan kurang dari 180. Ini ya. Jadi dia lebih dari 90 dan dia kurang dari 180. Berikutnya yang terakhir, dikatakan segitiga lancip di A itu jika A-nya itu antara 0 sampai 90 derajat. Nah ini sudutnya antara 0 sampai 90 derajat ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya ya. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya kalian harus mengenal apa yang disebut dengan triple Pythagoras ya. Sebuah segitiga siku-siku terdiri atas satu sisi miring dan dua sisi siku-siku ya. Jadi saya ingatkan lagi, sebuah segitiga siku-siku itu pasti terdiri atas satu sisi miring dan dua sisi yang lain adalah dua sisi siku-siku.
jika panjang sisi-sisinya terdiri atas 3 bilangan asli, ya. Jadi sisi-sisi segitiga siku-siku ini jika terdiri atas 3 bilangan asli, maka segitiga tersebut disebut triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu apabila ya segitiga siku-siku itu sisi-sisinya itu terdiri atas 3 bilangan asli, ya. Jadi dia harus bilangan asli. Bilangan asli itu adalah mulai angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berikutnya yang disebut bilangan bulat. Bilangan bulat itu mulai dari tak terhingga, ya, negatif tak terhingga sampai negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi intinya bilangan bulat itu adalah semua bilangan baik negatif atau positif yang utuh, ya, tidak mengandung unsur koma atau pecahan, ya. Berikutnya kalian harus mengenal bilangan caca. Kalau bilangan caca itu mulai angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Kenapa di sini disebut 3 bilangan asli? Karena kalau nanti bilangan caca 0 termasuk. Nah, kalau nanti ada segitiga memiliki panjang sisi 0, berarti artinya kan dia sebenarnya tidak punya sisi, ya, karena 0 ini tidak ada, ya. Maka dia di sini jika panjang sisi-sisinya terdiri atas 3 bilangan asli di dalam segitiga siku-siku, maka dipastikan segitiga tersebut adalah triple Pitagoras. Oke, kita lihat di sini, ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Kita perhatikan di sini ini bilangan asli semua, ada 3, ada 4, ada 5. Oke, apakah nanti dia triple Pitagoras? Maka sesuai dengan teorema Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat yang lain, ya. Kita cek, ya. Ini 5 kuadrat apakah sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya. 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, ya. Yang kiri 25, yang kanan 16 tambah 9 juga 25, ya. Maka ini hasilnya sama, maka disebut segitiga ini adalah segitiga dengan triple Pitagoras, ya, yaitu 3, 4, 5, ya, di mana angka-angkanya dia adalah bilangan asli. Berikutnya contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua tetap kita gunakan teorema Pitagoras, ya. Di sini kita lihat segitiga ini segitiga siku-siku di mana semua sisinya adalah bilangan asli, ya. Bilangan asli mulai 1 sampai dan tak terhingga, ya. Kita cek apakah nanti sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat, ya. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Ini 25 tambah 144 ini adalah 169, ya. Yang kiri 169, yang kanan 169. Oke, bahwa di sini adalah disebut triple Pitagoras, ya. Triple itu artinya 3, ya. 3 sisi yang membentuk segitiga siku-siku, di mana 3 sisinya adalah bilangan asli. Berikutnya contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, ya. Ada 8, 15, 17. Ini juga bilangan asli, ya. 8 ini bilangan asli, 15 bilangan asli, 17 juga bilangan asli, ya. Apakah nanti hasilnya sama seperti teorema Pitagoras? Kita cek, ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat tambah sisi siku kuadrat, ya. Berarti 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat ini 289, 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225, ya. Ini kalau dijumlah yang sebelah kanan ini ketemu 289, yang kiri ini juga 289, ya. Maka dia berlaku triple Pitagoras. Jika ini ada semacam kesimpulan, jika 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras, ini 3, 4, dan 5 ini adalah triple Pitagoras, maka kelipatannya juga demikian, artinya kelipatannya juga Pitagoras. Contohnya, ini kan 3, 4, 5, ya. Maka di sini kalau dikali dengan 2, ya, masing-masing sisi ini dikali dengan 2, 3 dikali 2 6, 4 dikali 2 adalah 8, ya. Nanti kita cek, ya. Ini 3 dikali 2 ini adalah 6. 3 dikali 4 ini adalah 3 dikali 2 adalah 6, 4 dikali 2 adalah 8, 5 dikali 2 adalah 10, ya. Jadi 6, 8, 10 ini juga triple Pitagoras.
Kita kalikan 3. 3 kali 3 ini 9. 4 dikali 3 adalah 12 dan 5 dikali 3 adalah 15 ya. Kita kalikan 5 ya, masing-masing kita kalikan 5, 15, 20, 25. Jadi ini juga triple Pitagoras. Jadi kalau 3, 4, 5 adalah triple Pitagoras, maka kelipatannya juga triple Pitagoras. Ini juga sama ya. Ini triple Pitagoras, maka kalau dikali 2 berarti ini 10, dikali 2 ini 24, dikali 2 ini 26 ya. Jadi 10, 24, 26 juga triple Pitagoras ya. Oke, kita melihat contoh di sini. Misalkan bilangan-bilangan berikut ini merupakan sisi-sisi sebuah segitiga ya. Ini misalnya diberikan A, 6, 12, 13, 10, 12, 15, 12, 16, 20. Berarti sisi miringnya kita asumsikan yang ini sisi miring ya. Sisi miringnya adalah yang terpanjang ya. Oke, pertanyaannya manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Oke, maka kita coba membahas di sini ya. Teorema Pitagoras atau yang dikenal dengan segitiga siku-siku ini adalah sisi miring kuadrat itu harus sama dengan dua sisi siku-siku dikuadratkan dijumlah ya. Kita cek. Ini adalah 13 kuadrat. Sisi sikunya adalah 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Kalau nanti hasilnya sama dengan, maka dia pasti segitiga siku-siku ya. 13 kuadrat ini 169, 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36 ya. Ini 169, ini kalau dijumlah adalah 180. Nah, ini tandanya adalah tidak sama ya. Ini 169 tidak sama dengan 180. Maka di sini bukan segitiga siku-siku. Jadi 6, 12, 13 bukan segitiga siku-siku. Berikutnya ya, yang B ya, ini 15 kuadrat, apakah nanti sama dengan 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat? Kita cek, 15 kuadrat 225, 12 kuadrat 144, 10 kuadrat 100 ya. Ini kalau dijumlah 244. Yang kanan 244, yang kiri 225. Berarti ini juga tidak sama dengan ya. Maka di sini bukan segitiga siku-siku. Yang terakhir, ini 20 kuadrat apakah sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat? Kita cek 20 kuadrat ini 400, 16 kuadrat 256, 12 kuadrat 144. Ini kalau kita jumlah hasilnya 400 ya. Yang kiri 400, yang kanan juga 400. Maka ini sama ya, nilainya sama antara kiri dan kanan. Maka di sini adalah segitiga siku-siku. Oke, contoh yang kedua, diberikan 3 kawat dengan panjang yang berbeda. Ini ada 3 kawat ya, panjangnya masing-masing seperti yang tertera di sini. Pertanyaannya adalah manakah yang bisa membentuk segitiga. Jadi syarat untuk bisa membentuk segitiga itu adalah syarat terbentuknya segitiga jika jumlah sisi terpendek lebih panjang dari sisi yang terpanjang ya. Kita cek di sini, ini 5 tambah 7. Apakah nanti hasilnya ini lebih panjang daripada 13 ya. Ini 12, ini 13. Nah, ternyata 12 kurang dari 13, maka di sini tidak bisa membentuk segitiga. Kenapa? Karena jumlah dari sisi yang terpendek ini masih lebih kecil daripada sisi yang terpanjang. Berikutnya yang B, ya, ini sisi yang terpendek 10 dan 12 kita jumlah ya. 10 tambah 12 ini 22 ya. 22 ini 25, maka 22 ini masih lebih kecil daripada 25 ya. Jadi sisi terpendek kita jumlah di sini ternyata masih lebih kecil dari 25, maka tidak bisa membentuk segitiga. Berikutnya yang terakhir, ini adalah 12 tambah 16, apakah nanti lebih panjang dari 27? 12 tambah 16 ini adalah 28. 28 ini lebih panjang dari 27 ya. Jadi jumlah dari sisi yang terpendek ini lebih panjang daripada 27 ya. Maka di sini bisa membentuk segitiga. Contoh soal berikutnya yaitu misalkan bilangan-bilangan berikut ini merupakan sisi-sisi dari sebuah segitiga ya. Ini diberikan A, B dan C. Pertanyaannya manakah yang membentuk segitiga lancip di A ya. Jadi kita acuannya adalah A. Untuk mengatakan bahwa segitiga ini lancip di A ya, seperti syarat yang di atas ya, bahwa kuadrat dari A itu harus lebih kecil ya dari jumlah kuadrat dari B dan C ya. Oke, ini 20 kuadrat, apakah nanti lebih kecil atau lebih besar dari dua sisi berikutnya ya, penjumlahan kuadrat dari dua sisi.
Oke, 20 kuadrat ini 400, 16 kuadrat 256, 12 kuadrat 144. Ini 400, ini 256 tambah 144, ini ketemu 400. Ini 400, ini 400, maka sama ya. Kalau dia sama, pasti dia segitiga siku-siku. Jadi yang A ini adalah segitiga siku-siku. Oke, berikutnya yang B ini kita lihat ini ya, 17, 12, 10 ya. Yang A ini 17 kuadrat, apakah nanti hasilnya lebih kecil atau lebih besar dari penjumlahan kuadrat sisi siku-siku yang lainnya ya. Ini 17 kuadrat ini adalah 289, 12 kuadrat 144, 10 kuadrat 100 ya. Kita jumlahkan di sini ketemu 244. Ini berarti ini 289 lebih besar dari 244. Kalau nanti panjang sisi A ini dikuadratkan lebih panjang dari kuadrat jumlah kuadrat dari sisi yang lain, maka di sini segitiganya adalah segitiga tumpul di A ya. Oke, berikutnya yang C ya, ini 13, 12, 6, ini 13 kuadrat, apakah nanti lebih kecil dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita cek di sini 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36 ya. Ini 144 ditambah 36 ini ketemu 180 ya. Maka di sini 169 ini lebih kecil dari 180. Jika panjangnya A ini ya, panjang A kuadrat ini lebih kecil dari kuadrat dari jumlah kuadrat B dan C, maka dia segitiga lancip. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.